Ya anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah. Bapak yang senang dengarnya, Bapak juga alhamdulillah dengan keadaan baik. Untuk pertemuan kali ini kayaknya berangkat semua ya. Berangkat semua. Berangkat semua. Tapi itu tetap absen ya. Mas Faris, Isan, Mas Akam, Mas Alwan, oke ada semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Buka kelasnya Mas Faris, monggo dibimbing. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kan sudah terpaham jelas materinya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau minta kalian ngecek kebersihan terlebih dahulu, kebersihan meja, udah bersih, udah. Oke, benar. Terus bajunya naruh dulu. Dapat. Oke, untuk kita mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembelajaran aja ya. Ya Pak. Oke, udah tahu belum kita ini mau belajar tentang apa? Ilmuwan melalui beramal soleh. Oke, sudah terus dulu ya. Kebetulan ini adalah bab pertama pembelajaran kita, karena sebelumnya kita cuma kenalan aja ya. Ini adalah pertemuan pertama kita yang kita menjelaskan tentang materi. Oke. Sudah jelas kalau materi itu kuatkan iman melalui beramal soleh. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi kali ini kita akan ngapain aja? Jadi hari ini kita akan menjelaskan pengertian iman dan amal soleh. Terus ada menjelaskan korelasinya, terus ada mengenali dan menganalisis maknanya, terus ada mengidentifikasi, mengelompokkan, dan juga ada menunjukkan sikap tentang beramal soleh di lingkungan kalian, di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Oke, jadi Bapak ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran. Mengapa seorang yang sudah mengaku beriman secara lisan dalam dirinya, di dalam hatinya, masih tetap diwajibkan untuk membuktikan melalui tindakan amal soleh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa jawab enggak? Jawab sebisanya aja. Jawab. Boleh, silakan. Karena ucapan kalau tidak dibarengi tindakan itu sia-sia. Jadi fakta berbeda. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih tepatnya, kenapa orang itu beriman secara lisan dalam hati, tapi diwajibkan untuk melakukan tindakan? Karena kita sebagai seorang muslim, itu kita seperti yang diucapkan sama Mas Faris tadi, kita itu cuma jangan mengucapkan secara lisan saja, tapi kita juga harus menunjukkan dalam bentuk tindakan. Karena kita itu kalau beriman, kita juga harus melakukan amal soleh. Karena amal soleh itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Jadi di sini ada pengertian iman dan pengertian amal soleh. Oke, untuk pengertian iman sudah dibacakan Mas Akam. Iman adalah keyakinan kokoh di dalam hati yang diikrarkan dengan lisan secara mantap dan seluruhnya melalui pengalaman anggota badan secara konsisten. Ya, untuk pengertian amal soleh Mas Akam sudah dibacakan. Karena segala perbuatan kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa taala serta selaras dengan kehukuman syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Oke, kira-kira iman itu seperti ini. Jadi suatu keyakinan kokoh di dalam hati kita ya. Terus kita ikrarkan secara lisan, tapi kita tetap membuktikan. Seperti tadi, membuktikannya dengan cara apa? Dengan cara berbuat amal soleh. Nah, berbuat amal soleh ini itu ada banyak, seperti kita membaca Al-Quran, membantu orang lain, berperilaku baik pada orang tua, ataupun menghormati orang yang lebih tua juga, terus menghormati yang menghargai yang lebih tua juga, dan dan lainnya banyak lagi. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian iman dan amal soleh. Nah, kali ini Bapak mau
menjelaskan tentang hubungan keduanya. Jadi iman berperan sebagai fondasi spiritual tidak terlihat yang tertanam di relung dada. Sedangkan amal soleh tampil sebagai wujud buah manis yang tampak di permukaan secara nyata. Kualitas keimanan sejati pasti akan memancarkan akhlak dan perilaku baik. Sebaliknya, setiap kebajikan sosial yang hampa dari dasar iman bagaikan fata morgana yang kehilangan esensi pahalanya di akhirat kelak. Jadi ketika kita berperilaku baik, kita juga ketika kita beriman, kita juga harus berperilaku baik. Sebaliknya kalau kita berperilaku baik, kita juga harus menjaga, ya, kita harus tetap konsisten. Jadi kita nggak boleh kita berperilaku baik terus saat kita sendirian atau tidak ada orang kita berbuat yang tidak baik, karena iman itu adalah fondasi dari amal soleh ini. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, itu kita akan sering beramal soleh dan kita akan minim melakukan amal perbuatan yang buruk. Jadi intinya, kalau kalian punya iman yang baik, terus nanti kalian itu bakal punya kebiasaan baik juga, karena kita punya iman. Jadi kalau kita mendapatkan godaan dari orang lain, kita punya keyakinan, jadi kita tidak gampang tergoda. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan amal baik. Oke, di sini Bapak ada dalil. Jadi ini ada di surat Al-Tin ayat 6. Yang kita Bapak langsung masukkan ininya, apa namanya? Artinya aja biar cepat. Jadi kita baca sama-sama ya. Dan baca sama-sama, coba artinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Surat At-Tin Ayat 6. Jadi kira-kira paham nggak maksudnya? orang yang mengerjakan kebajikan itu pahalanya tidak terputus-putus. Betul. Jadi ini adalah pengecualian bagi orang yang beriman dan mengerjakan. Tadi kan ayat sebelumnya itu kayaknya menjelaskan tentang bagian ini ya. Terus ini itu menjelaskan tentang orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan itu pahalanya itu tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau kita beriman, kita juga harus mengerjakan kebaikan. Kita ada kalau beriman kita kan cuma kayak menolak hal buruk saja gitu, karena kita merasa kita beriman. Tapi sebaliknya, kalau kita itu juga udah bagus sebenarnya. Cuma kalau kita menambahkan dengan mengerjakan kebaikan yang terlihat oleh orang lain, itu akan jauh lebih baik, karena itu kita niatkan sebagai amal soleh kita kepada Allah. Jangan kita niatkan sebagai ria, karena ibadahnya ini kan dilihat sama orang lain. Jadi ibadah yang dilihat oleh orang lain ini yang penting kita niatkan saja dengan baik, walaupun orang lain menganggapnya tidak baik. Tapi kalau kita meniatkannya sebagai ibadah yang ikhlas, maka insya Allah Allah akan menerima ibadah kita. Oke, itu. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk amal soleh. Yang pertama, amal soleh kepada Allah. Contohnya apa, Pak Sawan? Contohnya apa saja itu? Gimana, Pak? Ini kan bentuk-bentuk amal soleh. Ini amal soleh kepada Allah. Itu kan di situ ada contoh-contohnya. Ya, coba bacakan tuh contohnya apa aja yang kepada Allah. Kepada Allah menunjukkan ibadah mahda secara khusus seperti mendirikan sholat tepat waktu, berpuasa, tadarus Al-Quran, dan senantiasa berzikir mengingat Allah. Oke, jadi kira-kira itu kalau bentuk amal soleh kepada Allah. Kalau kepada sesama itu apa aja? Berbakti kepada orang tua, menghormati guru, berkata sopan, menjauhi perundungan, serta membantu teman yang membutuhkan. Oke, kita stop sebentar dulu. Ini Bapak ada sedikit pertanyaan.
Kira-kira kalian kan ini masih kelas 8 ya, MTS, ini masih masa awal kalian itu jujur ya pernah melakukan perundungan dengan teman kalian ya? Apa? Melakukan pemberian gitu ya, gitu loh. Tidak boleh. Jadi ini adalah bentuk amal soleh kita kepada sesama. Jadi kepada teman, kepada guru. Kalian itu pernah membicarakan guru kalian di belakang atau tidak? Nah, pernah. Oke. Yang penting kalian sudah jujur. Ini Bapak harap untuk depannya kalian bisa memperbaiki sifat kalian itu ya. Karena insya Allah kalian masih punya masa depan yang panjang dan kalian masih bisa memperbaiki sifat-sifat kalian itu. Oke. Terus kepada lingkungan, Mas Isan, boleh dibacakan contohnya? Contohnya yang melestarikan alam sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus menanam pohon bermejuk, serta menghemat penggunaan air dan listrik. Oke, Mas Faris, kira-kira yang ditangkap dari apa yang Mas Isan bacakan apa? Pada lingkungan. Kalau untuk membuang sampah pada tempatnya itu termasuk bentuk amal soleh, karena tidak akan membuat lingkungan itu tercemar. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan salah satu bentuk dari amal soleh. Ya, amal soleh. Karena lingkungan itu kan bukan cuma lingkungan luar saja. Kalau kalian dalam kamar juga kan itu termasuk lingkungan juga, walaupun di dalam rumah ya. Termasuk menjaga kebersihan kamar kalian, membuang sampah pada tempatnya, terus menyapu rumah juga termasuk bentuk amal soleh pada lingkungan itu ya. Oke, Bapak kita belum ngasih aplaus ke kita semua, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, kita masuk ke hikmah atau hikmah beramal soleh. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan mempelajari, kita akan merefleksikan sedikit tentang apa yang kita tadi pelajari, dan kita cari tahu apa aja hikmah yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Mas Faris bisa dibacakan, Mas Faris yang pertama. Meraikan domain jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keterangan batin yang sejati bagi mereka semoga kebaikan. Kalau Mas Faris melakukan kebaikan terus secara ikhlas, itu akan mendapatkan keterangan nggak? Merasakan keterangan nggak? Apa? Kalau Mas Faris melakukan kebaikan tapi itu niatnya biar dilihat masakan di sampingnya, Mas Faris masukin uang 100.000, ini masakannya kebetulan nggak lihat. Nah, Mas Faris nunggu masakannya ngeliat dulu baru masukin itu. Kira-kira perasaannya ada ngerasa tenang atau ngerasa kayak nggak nyaman gitu rasanya ya? Nggak nyaman, betul. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kita berarti harus ikhlas. Terus yang kedua, memperkokoh iman. Kebiasaan beramal soleh yang istiqomah akan menjaga stabilitas dan imunitas iman dari noda kemaksiatan. Jadi menjaga beramal soleh ini, kalau kita istiqomah, kita bisa menjaga kestabilan imunitas iman. Jadi imunitas itu bukan cuma kesehatan aja, jadi iman juga termasuk ada imunitasnya. Jadi karena kita biasa berbuat baik, jadi kita akan terbiasa berbuat baik. Sebaliknya, kalau kita biasa membuli teman kita, bisa mengolok-olok teman kita, kamu jangan tahu, kamu pernah gak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama ya. Gak apa-apa. Kita biasa membuli teman kita akan terbiasa untuk membuli. Jadi sebisa mungkin kita memperbaiki sifat kita dengan membiasakan atau beristiqomah dalam melakukan kebaikan. Oke, Mas Akam, kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini? Kebaikan ya, menolong orang tua. Menolong orang tua. Oh, gimana Mas? Gimana dan bagaimana cara menolongnya? Jualan itu bantu ngangkat-ngangkatin. Oke, sangat inspiratif. Kita kasih tepuk tangan. Sangat hebat untuk buat Bapak ini. Terus yang terakhir, jaminan kesejahteraan akhirat. Oke, jadi
kalau kita melakukan kebaikannya banyak banget di yaumul hisab, nanti kita ditimbang, itu pasti kebaikannya kan banyak dibandingkan keburukan. Jadi kita akan dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus memperbanyak perbuatan yang baik. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan, Bapak mau tanya dulu. Tadi kita mempelajari apa aja? Beramal soleh, terus jaga lingkungan, terus beriman. Ya. Tadi beramal soleh itu contoh beramal soleh kepada sesama itu apa masalahnya? Tidak menjadikan orang lain menjadikan orang lain. Terus masakan contoh amal soleh kepada lingkungan, membersihkan sampah. terus warisan kepada Allah, amal solehnya apa aja? Menjauhi segala perbuatan maksiat. Ya, betul. Terima kasih tepuk tangan ya. Silakan. Kalau Mas Faris tadi yang sudah mendengarkan ketiga temannya mengasih jawaban dari amal soleh kepada Allah, lingkungan dan sesama. Tadi apa aja? Contoh-contohnya per amal soleh itu. Kalau amal soleh kepada Allah itu menjauhkan Allah, apa dan itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau sesama manusia itu nggak boleh membuli atau membuli. Kita kasih tepuk tangan sekali. Ini kan pertemuannya sudah selesai. Jadi sebelum kita membaca kesimpulan dan kita pulang, Bapak ada di kasus untuk dikerjakan secara kelompok. Bapak bagi jadi 2 kelompok ya, karena ini kan masih ada sekitar 20 menit untuk pembelajaran kita hari ini. Nah ini Bapak kasih waktu 5 menit aja ya. Nanti kita langsung selesaikan pembelajarannya biar kalian pulangnya kasih. Oke, ini Bapak ada di kasus. Nanti kalian bisa presentasikan ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan. Dalam berdiri. Ini misalnya dibaca apa langsung jawabannya? Soalnya baca. Berdiri aja, Berdiri. Soalnya di sebuah sekolah terdapat seorang siswa bernama Dani yang terkenal rajin menjalankan ibadah ritual dan selalu mengaku beriman kepada Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari di kelas, Dani itu sering mengabaikan tugas kelompok, berkata kasar kepada teman-temannya, dan bersikap tidak peduli saat melihat ada teman kelasnya yang mengalami kesulitan. Jadi jawabannya itu perilaku Dani menunjukkan bahwa imannya belum tercermin dalam tindakan nyata. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan dalam hati, sedangkan amal soleh itu seperti sikap ramah dan menolong teman adalah bukti nyatanya. Jika kasar dan tidak peduli kepada sesama, berarti kualitas imannya belum sempurna. Dalam. Terima kasih untuk masyarakat dan kelompok 1. Kita kasih close sama-sama. Terus kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Perwakilan dari peserta. Oke, baik. Jadi kelompok 2 itu ada soal Rani adalah seorang siswi berprestasi yang selalu mendapatkan nilai ujian tertinggi di kelasnya. Dia sangat fokus pada nilai akademisnya sendiri, namun dia sering membuang sampah sembarangan di laci meja kelas. Enggak ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan kelas, serta menolak memberikan bantuan penjelasan pada saat temannya sedang kesulitan memahami materi pembelajaran. Nah, jawabannya, prestasi akademik yang tinggi itu belum tentu mencerminkan kesempurnaan iman jika tidak disertai amal kuliah. Rani seharusnya membuktikan keimanannya melalui amal soleh dan sosial dan lingkungan, membantu teman yang kesulitan belajar, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, dan wujud nyata amal soleh yang harus dilakukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih ya bos. Oke, karena pertemuannya sudah selesai dan sudah siang juga, Bapak. Kita baca sama-sama ya, jangan lupa aja kita baca sama-sama. Kesimpulannya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iman dan
juga menjadi bekal prestasi spiritual yang mendapat bagian abadi di dunia dalam Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih atas antusiasme kalian pada pembelajaran siang hari ini. Kalau Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelumnya ini kan rumah utama di bab 1. Kita mengenalkan diri kita dulu kepada iman dan amal soleh. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penerapannya. Nanti kalian bisa baca-baca sedikit di buku kalian ya. Untuk hari ini mungkin nggak ada tugasnya di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita buka dulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ijoto men. Ijoto. Ratusan kabel sana sebenarnya. Sholat sih.